Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang kemarin kalian kerjakan pada saat mengerjakan penilaian tengah semester 1. Soal-soal akan saya bahas secara langsung. Silahkan diikuti dengan baik. Saya mulai dari soal yang nomor 1. Perhatikan diagram berikut. Koordinat titik B, C, E di atas adalah. Masing-masing kita baca satu persatu. Titik B letaknya di sini. Kalau kita urutkan ke bawah, ini adalah 5. Kemudian kalau titik B kita urutkan ke samping kiri, ini juga 5. Maka koordinat B 5,5. Selanjutnya yang ditanyakan adalah titik C. Titik C ke bawah dulu ada negatif 4, kemudian ke kanan 3. Maka berarti koordinat C adalah negatif 4,3. Selanjutnya yaitu titik E. Titik E ke sumbu X dulu yang mendatar, min 3, kemudian ke kanan min 3. Maka berarti koordinat E adalah min 3, min 3. Sehingga dari option jawaban yang ada, kita pilih jawaban yang paling sesuai. Jawaban yang paling sesuai adalah yang A. 5,5 min 4,3 dan min 3, min 3. Berikutnya soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2 ditanyakan jarak titik G ke sumbu X. Kita lihat titik G. Kita hitung berapa kotak dia sampai ke sumbu X. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 kotak sampai ke sumbu X. Maka kita katakan bahwa jarak titik G ke sumbu X adalah 4 satuan. Berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 3. Titik koordinat berurutan berikut terletak pada kuadran titik-titik. Kita ingat kembali mengenai kuadran. Kuadran terbagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari titik yang pertama, 1,2. 1,2 kira-kira letaknya ada di sini. Berarti dia di kuadran 1. Berikutnya, min 1, min 4. Min 1 berarti ke kiri, min 4 berarti ke bawah. Kira-kira di sini, berarti titik ini ada di kuadran 3. Yang terakhir, min 3,9. Min 3 sebelah sini, 9 di atas. Maka bisa dikatakan bahwa min 3,9 terletak di kuadran 2. Sehingga dari option jawaban yang ada kita cari yang sesuai 1, 3, dan 2, yaitu yang A. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Jarak titik-titik ke sumbu Z secara berurutan adalah titik-titik satuan. Kita buat sumbu koordinat, kemudian kita cari titiknya. A 1,2. 1,2 berarti letaknya di sini. Jarak ke sumbu Z. Ini sumbu Y-nya itu yang tegak. Dia 1 kotak. Berarti dia 1. Berikutnya min 1, min 3. Min 1 sebelah kiri, min 3. 1, 2, 3 ke bawah. Jaraknya ke sumbu Y 1 kotak. Diingat bahwa yang namanya jarak itu selalu bernilai positif. Sehingga ini 1 kotak positif atau 1 satuan. Berikutnya min 3,0. 1, 2, 3. Min 3,0 ada di sini. Jarak ke sumbu Y. Kita hitung sampai sumbu yang tegak. 1, 2, 3. 3 kotak. Dengan demikian tinggal kita cari di option jawaban yang sesuai yaitu 1, 1, 3. Ternyata yang
A. Selanjutnya soal yang nomor 5. Titik A memiliki koordinat 0,2 dengan titik asal atau titik 0,0. Jika titik asalnya digeser ke 2,3, maka koordinat titik A saat ini adalah titik-titik. Masih sama, kita buat bidang kartesius. Kemudian koordinat titik A 0,2, 0, 1, 2, berarti di sini A. Jika titik asalnya 0,0, maka koordinat A ada di sini. Berikutnya, permintaan soal adalah bahwa titik koordinat titik asalnya akan digeser menjadi titik 2,3. Maka saya cari koordinat 2,3. 1, 2, 3. 3 di sini. Koordinat 2,3 ada di sini. Kemudian sekarang ini adalah menjadi titik asalnya. Berarti saya buat garis perpanjang. Gini ya, warnanya biru. Maka sumbu koordinat yang baru adalah sumbu yang berwarna biru. Sekarang tinggal kita hitung. Titik hitam ini atau titik A ke yang biru adalah 2 satuan. Kemudian 1 ke atas, maka kita hitung juga sama. Letaknya adalah 2 satuan ini ya, dari titik pusatnya itu 2. Nah ini ada di sini, berarti gesernya kan ke sini. Berarti dia bergeser 2 satuan juga. Bergeser 2 satuan, maka titik A yang semula di sini. Kalau titik pusat koordinatnya di sini, berarti sekarang titiknya menjadi A aksen ada di sini. Tinggal kita hitung koordinatnya 2, masih sama ya 2. Kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti koordinat titiknya sekarang menjadi 2,5. Tadinya di sini 2 satuan di atas 0,0, sekarang juga 2 satuan di atas 2,3. Semoga menjadi jelas. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan denah perkemahan berikut. Pertanyaannya adalah posisi tenda 4 terhadap pasar. Tenda 4 kita cari dulu. Fokus di peta tenda 4. Tenda 4 ada di sini. Kemudian pasar ada di sini. Yang ditanyakan adalah posisi tenda terhadap pasar. Berarti menjadi sumbu koordinatnya adalah pasar. 0,0-nya di sini kita hitung ke tenda 4. Kanan kiri dulu. 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri berarti negatif 4. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Melangkah 5 ke bawah berarti negatif 5. Dengan demikian, posisi tenda 4 terhadap pasar adalah negatif 4, negatif 5. Lanjut ke soal yang nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan gambar garis yang melalui titik 3,-5 dan titik-titik. Titik 3,-5 ada di sini. Kita perhatikan option satu persatu. Sejajar sumbu X dan Y. Jelas ya, kelihatan bahwa garisnya tidak sejajar. B. Tegak lurus sumbu X dan Y. Tidak tegak lurus. C. Sejajar dan tegak lurus sumbu X dan Y, berarti jelas salah. Kemudian yang D, tidak sejajar sumbu X dan Y, berarti itu jawaban yang betul. Selanjutnya soal yang nomor 8. Titik-titik berikut dihubungkan, bangun yang terbentuk adalah
Kita buat dulu sumbu koordinatnya. 2,1, 4,1, lanjut 4,-1, 2,-1 dihubungkan. Kita lihat bangun yang terbentuk ternyata adalah bangun persegi, memiliki 2 satuan. Lanjut ke soal yang nomor 9. ABCD adalah sebuah jajar genjang. Koordinat titik A, B, dan D. Agar ABCD menjadi sebuah jajar genjang, maka koordinat C masih sama. Ini memerlukan gambar koordinat juga. A-2,1. Berikutnya B 4,1. Berikutnya C yang ditanyakan, dan terakhir D adalah min 5,6. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang panjang. Ini D, saya hubungkan. Pertanyaannya agar menjadi sebuah jajar genjang. Jajar genjang berarti ke sini. Koordinat C adalah, kita hubungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6 berarti 1,-6. Kita cari di option. Ternyata pada option ada 2 yang betul, yaitu A dan C. Untuk soal seperti ini, jika ada 2 option jawaban yang betul, kalian tinggal memilih salah satu karena keduanya merupakan jawaban yang benar. Berikutnya soal yang nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ternyata soal ada di lembaran berikutnya. Jika QR 8 satuan, berarti ini 8. Kemudian QS 4 satuan, ini 4. Yang ditanyakan adalah koordinat titik-titik segitiga QRS. Maka tinggal kita sesuaikan untuk koordinatnya. Q, dia di sumbu titik pangkal berarti 0,0. QRS, R-nya 8 satuan berarti 8,0. S 0,4. Maka berarti koordinat QRS adalah 0,0, 8,0, kemudian yang S 0,4. Kita cari di option yang sesuai. 0,0, 8,0, dan 0,4. Ternyata yang sesuai adalah yang D. Berikutnya ke nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Koordinat titik K kita hubungkan ke bawah, ini D, berarti X-nya D. Hubungkan ke sini, ini B, C, berarti ke sininya B, ke atasnya C. Maka koordinat titik D adalah, titik K adalah D, C. Ingat ya, ke bawah dulu D, kemudian ke kiri. Ini B, C berarti B-nya yang bawah, C-nya yang di samping. Lanjut soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Koordinat titik G. F ini A. Kemudian
ke sini ini adalah B. Maka koordinat titik G adalah A, B. Sampai di sini semoga kalian sudah lebih paham. Kita masih akan melanjutkan ke soal-soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 13. Soal nomor 13. Perhatikan grafik di bawah ini. Pernyataan yang benar terhadap gambar di atas adalah garis M dan garis N saling berpotongan, tidak ya? Garis M dan N sejajar terhadap sumbu X dan Y, ini juga tidak. MN saling sejajar dan tegak lurus, tidak tegak lurus. MN saling sejajar betul, tetapi tidak tegak lurus, berarti yang betul yang D. Lanjut soal nomor 14, satuan. Satuan dari 2 pangkat 5.000. Caranya, pangkatnya kita bagi dengan 4. Karena mereka akan sama setiap kelipatan 4. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di materi sebelumnya. 5.000 dibagi 4 ternyata tidak tersisa. Karena tidak tersisa, maka berarti 2 pangkat 5.000 satuannya akan sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16, berarti satuannya 6. Lanjut 3 pangkat 2021. 2021 dibagi 4. Kenapa harus dibagi 4? Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. 2021 jika dibagi 4 akan tersisa 1. Karena tersisa 1, maka 3 pangkat 2021 akan senilai dengan 3 pangkat 1, yaitu 3. Soal berikutnya, 3 suku berikutnya dari barisan berikut adalah 3 ke 6, selisihnya 3. Pertama pasti kita lihat selisihnya dulu. Ternyata selisihnya selalu tetap, maka berarti dia adalah barisan aritmetika. Tinggal kita lanjutkan. Ini 18, 21, 24. Di option juga ada. Berikutnya yang nomor 17. Barisan bilangan berikut adalah barisan bilangan Fibonacci. Kecuali kita ingat kembali yang namanya barisan Fibonacci itu barisan berikutnya diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. 3, 3, 6. Ini harusnya 6, berarti ini yang salah. 1, 2, 3 sudah betul, 1, 1, 2 sudah betul. Ini juga sudah betul. Berarti kecuali, karena ini kecuali berarti kecuali yang A. Lanjut yang nomor 18. Ciri-ciri bangun keempat dari rangkaian bangun berpola di bawah ini adalah, kita lihat yang A, terbentuk oleh 4 persegi horizontal dan 4 persegi vertikal yang sama ukurannya, betul. Serta salah satunya berhimpit, bersekutu. Bersekutu itu sama dengan berhimpit. Ini sudah tepat, tapi kita cari lagi mungkin ada yang lebih tepat. Yang B, terbentuk dari 4 persegi horizontal, 4 persegi vertikal yang sama ukurannya serta salah satu dari persegi tersebut bersekutu sehingga membentuk huruf L. Ini yang lebih tepat, berarti itu yang kita pilih. Lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Jumlah pola pada pola ke-8. Kita hitung satu persatu. Pola pertama ternyata jumlahnya adalah 1. Pola kedua jumlahnya 3. Pola ketiga jumlahnya adalah 6. Pola keempat jumlahnya adalah 10.
Kita lihat dari urutannya ini, kalau 1, 1, kalau pola kedua itu 3, 3 ternyata diperoleh dari 1 tambah 2. Gini ya. Kemudian berikutnya 6, 6 ternyata diperoleh dari 3 tambah 3. 10 ternyata diperoleh dari 6 tambah 4. Maka kalau ditanyakan pola ke-8, 5, 6, 7, 8. Ini tinggal kita lanjutkan. Pola kelima berarti 10 tambah 5, 15. Ini ditambah berarti 21. Tambah berarti 28. Tambah lagi berarti 36. Dengan demikian maka berarti jawabannya adalah 36. Selanjutnya masih pola juga. Perhatikan pola berikut. Yang ditanyakan adalah pola ke-20. Kita hitung. Pola pertama isinya 1, sama. Pola kedua isinya 3, hampir sama. Pola ketiga isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah mulai beda. Pola keempat, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita lihat ternyata selisihnya selalu 2. Karena selisihnya 2, maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu rumus aritmetika. UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Kita substitusi A-nya 1. Yang ditanyakan adalah pola ke-20, berarti kita gantikan 20 kurang 1 kalikan bedanya 2. 1 tambah 19 kalikan 2. Jangan lupa ini dikalikan dulu. 38 tambah 1 menjadi 39. Demikian pembahasan untuk hari ini. Semoga menjadi lebih jelas.